Jadi kesan kehancuran dan kemegahan itu menyatu ya. Dia hancur tapi megah. Ini kalau kita lihat-lihat modelnya kayak niru, bukan niru ya. Kayak kesannya kayak Persepolis. Kalau teman-teman suka ngikutin para traveler ke Persia, itu suka dilihat kan Persepolis ya, bekas kota tua. Hai teman-teman, selamat pagi. Ini saya sudah mulai berjalan lagi. Habis sholat subuh langsung jalan, tidak mandi dulu karena semalam saya nggak bisa tidur. Banyak nyamuk, panas, tubuh juga kayaknya masih on, nggak, nggak ada kesan mau mengantuknya. Jadi akhirnya saya nggak bisa tidur. Saya baru lumayan tertidur itu sekitar jam 3 lewat, dan jam 4 lewat bangun lagi karena mau apa namanya itu, mau subuh kan, namanya kita di masjid, di musola. Ini masih gelap teman-teman, masih gelap. Untung saya bawa lampu, dan juga untung kemarin saya berhasil menemukan penjual baterai jam sehingga ada lampu belakang juga di rear rak belakang saya penuh dengan cucian. Malam saya mencuci pakaian yang saya pakai hari kemarin, saya cuci, saya jemur di sepeda tapi tidak kering, jadi saya jemur di jemuran di belakang sepeda, di rak belakang sepeda. Mudah-mudahan bisa kering. Nanti saya mandi setelah tiba di lokasi lain ya, yang mungkin untuk mandi sekaligus untuk persiapan sholat nantinya sholat Jumat. Ini gelap sekali teman-teman, tidak ada penerangan. Dan ini sawah, di jalannya nggak ada penerangan. Itu kayaknya apa ya, pabrik ya, itulah ya. Ini betul-betul mengandalkan penerangan sepeda, walaupun penerangan sepeda nggak bagus banget. Jadi tujuan penerangan sepeda itu justru bukan untuk menerangi jalan, tapi untuk memberitahu kepada apa namanya, pengemudi lain bahwa kita ada. Koreksi, musola kemarin itu namanya musola Al Ikhlas, bukan Al Islah. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan. Teman-teman, kita sampai di desa yang namanya Pagedangan Udik. Pagedangan apa Pagedangan? Nah, nggak tahu juga cara bacanya ya. Mungkin asalnya dari Gedang kali ya. Gedang itu kalau dalam bahasa sini apa ya? Dalam bahasa Minang Gedang itu ya gadang. Apa memang artinya gadang? Kalau ada yang tahu, mungkin bisa kasih komentar. Kecamatannya masih, oh ini kecamatan Kronjo. Berarti kita udah pindah kecamatan ya teman-teman. Bukan lagi kecamatan Kemiri, tapi kecamatan Kronjo. Waktu menunjukkan pukul 5.55, hampir pukul 6. Jadi sudah, tadi kayaknya kita tuh jalan jam 5 lewat ya, karena jam 5 selesai sholat subuh musola, lalu kemudian saya packing, mungkin jalannya jam 5.30, 5.30 mungkin ya. Jadi udah setengah jam kita jalan, kita melewati jembatan, ada kapal-kapal di situ. Apa namanya ya? Sungai apa ini ya? Sungai, banyak kapal. Pagi teman-teman, ini sawah-sawah bagus sekali. Sawahnya lebar. Itu sunrise, bukan sunset ya, sunrise. Iya sunrise ya. Sunrise pencuci piring. Nah, ini jalan yang kita lalui. Jadi memang jalannya sepi banget. Kiri kanan itu sawah. Teman lihat nih, ini sepeda. Sepedanya tuh bawa apa? Ini jemuran. Ini apa namanya? Handuk, lampu, baju. Semalam saya cuci, celana. Sepeda apa? Ah ini
deterjen ya. Pantesan kalau orang sudah touring lama-lama itu suka berantakan ya. Jadi semalam saya nyuci ini, beli deterjen. Nah, deterjen ternyata nggak habis. Jadi saya bawa daripada boros, daripada dibuang-buang aja. Oke teman-teman, ini saya sebenarnya setengah-setengah ngantuk. Saya coba kalau misalnya terlalu capek, nanti saya berhenti di musola lagi. Nah, nggak tahu nih hari ini apa bisa balik ke Depok langsung atau harus nginap lagi. Mudah-mudahan nanti ada yang ngasih tumpangan lagi. Terima kasih. Kita lanjut ya perjalanan kita. Kita tiba di Desa Tanara namanya. Kemarin Pak Nurdin sempat ngasih tahu saya bahwa di sini ada beberapa tempat penziarahan. Ada Syekh Nawawi Al Bantani, kemudian juga ada makam Pangeran Sultan apa tadi ya saya lihat. Cuman saya nggak mampir karena target kita ke Banten Lama. Kalau kita mampir-mampir dulu takutnya lama, dan juga atur jadwal kepulangan balik ke Depok ini karena di Depok itu apa, karena saya nggak bawa pakaian yang banyak. Namanya Tanara. Teman-teman, saya sudah lapar tapi belum menemukan tempat makan yang proper. Ada sih beberapa saya lihat tadi, cuman belum selera. Masih sawah, 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 sawah mawah, sawah mawah. Masih kiri kanan. Ini Polsek, Polsek Tanara, Tanara. Nah, ini polseknya Tanara. Mampir di sini boleh nggak ya sama bapak polseknya? Jadi tantangannya di area seperti ini kalau siang panas, kemudian ditambah dengan angin. Lapar, lapar memanggil-manggil. Nah, ini yang menarik di sini saya lihat banyak agen BRI, link ATM. Tapi bukan ATM, itu maksudnya gimana ya? Nggak ada mesin ATM-nya saya lihat, tapi dia menulis ATM gitu. Itu artinya apa? Ada yang tahu? Teman-teman, komen, like, komen di bawah. Ada penunjuk jalan arahnya. Banten Lama, Cirwas lurus, Ragilan Cikande kiri, Carenang Cikande kiri, Tengkurak kanan. Kita akan ambil lurus menuju Banten Lama. Lurusnya di mana? Kita memasuki jembatan yang berwarna-warni. Jembatan apa ini? Kita tidak tahu. Jelas berwarna-warni. Itu kayaknya ada jembatan lama di situ. Anda lihat itu masih ada tiang-tiang jembatannya, bukan yang besi biru ini ya. Sebelah sana tuh ada besi semen. Ini sungainya, nggak tahu sungai apa namanya. Ah, Bu, Banten Lama arah mana Bu? Oh lurus. Oh iya, makasih. Sekarang kita ada di Kecamatan Tirta Yaksa. Barusan kita melewati kantor kecamatan, komplek-komplek. Nah, lihat tuh kondisi sungainya. Masya Allah. Bahkan sampahnya kelihatan di situ. Sampahnya menumpuk, tapi warga memanfaatkannya untuk mandi, mencuci. Minum mungkin enggak ya. Kita di mana ini? Kita di STIT Serang.
Masih Tirtayasa ya. Tirtayasa teman-teman, dan masih di daerah yang orang menggunakan sungai untuk segala keperluan. Itu termasuk juga mencuci beras, teman-teman. Berarti untuk makan juga ya. Cuci pakaian, cuci beras, mandi, bahkan saya lihat juga sikat gigi. Mereka sikat gigi di situ, kumur-kumur. Salut, salut, salut. Mau sarapan dulu bubur ayam Cirebon, lagi disiapin sama abangnya. Hah? Bawang goreng pakai? Iya, kita makan. Bismillah. Makan dulu ya. Tujuan kita sudah hampir, mungkin sekitar 12 kilo barangkali ya, atau 11 kilo, atau ya sekitar itulah. Cuman ya gitu, makin hampir sebuah tujuan, makin kita merasa capai. Sekarang pantat rasanya sakit dan mengantuk. Tadi ada tempat kayaknya lumayan bagus untuk tidur, tapi saya juga selain pengen tidur juga pengen BAB. Semalam di musola yang saya tumpangi tidak ada fasilitas BAB, hanya bisa BAK, mandi. Nyari SPBU dulu barangkali ya, kalau ada. Kebetulan hari ini hari Jumat, jadi ada Jumatan. Cuman apakah saya mau Jumatan atau tidak, sebagai musafir tentu saya boleh mikir-mikir kan. Yang saya pertimbangkan, pertama, pakaiannya nggak lengkap. Yang kedua, barang saya gimana. Tapi ya kita lihat kondisi lah nanti ya. Memang harus pakai GoPro, karena kalau pakai handphone ada masalah. Salah satu masalah kalau pakai handphone adalah kita tidak bisa ngecek peta kalau lagi ngambil gambar. Cuman enaknya kalau pakai handphone adalah editingnya, jadi kita bisa langsung edit videonya. Kayak yang hari kemarin itu sudah selesai saya edit di YouTube, tapi sudah saya upload ke YouTube, tapi masih schedule, baru akan terupload nanti insya Allah setelah perjalanan ini selesai. Paling strategi yang lumayan bagus kalau kita pakai dua handphone. Satu handphone untuk pengambilan gambar, satu handphone untuk komunikasi dan navigasi. Cuman terus terang ngambil gambar pakai handphone tuh gak enak. Handphone tuh besar, lebih enak kayak GoPro kecil. Dan soal goncangan, kita harus beli handphone yang besar, yang mahal kan, yang tahan goncangan. Ini kita masuk lagi ke perbatasan apa ini? Selamat datang Desa Sukajaya, Kecamatan Pontang, Serang. Teman-teman, kita berhenti dulu sebentar minum kelapa muda. Ini tempatnya. Sepeda saya taruh dalam. Kalian leye-leye. Minumannya sudah datang. Nih, kelapa muda. Ada kamar mandi nggak? Ada Pak, penting. Pengen buang air besar sih. Oh, ada di dalam. Oh, di rumah? Ya, di rumah. Oh. Tadinya mah ini nih, cuman belum beres. Iya, iya. Asli orang sini, Pak? Asli, Pak. Orang Banten asli? Masih keturunan keluarga Sultan? Kurang tahu lah kalau kurang tahu. Jauh soalnya. Iya, iya. Bismillah. Jadi paham kan kenapa orang Arab itu pakai sorban? Panas. Nah, kayak saya sekarang iketin sapu tangan
ke kepala karena panas. Banten ini posisinya, kalau Banten lama itu posisinya sudah sangat dekat ke pantai. Pada zaman dahulu pelabuhan Banten itu kan menjadi pelabuhan yang sangat ramai, hingga Belanda juga datangnya ke pelabuhan Banten. Waktu itu Jakarta belum ada. Nah, baru belakangan Belanda membangun pelabuhan di Jakarta atas izin Sultan Banten. Sebab wilayah Jakarta itu pesisir itu tadinya ada di bawah eh, jajahan takluk Banten. Sebelum memasuki eh, kota tuanya, kita akan bertemu terlebih dahulu dengan Keraton Kaibon. Nah, ini Keraton Kaibon. Tinggal puing-puing aja, teman-teman. Kabarnya Keraton Kaibon ini sesuai namanya, Kaibuan. Ini tempat bersemayamnya para ibu di keraton dulu. Tapi kita lihat ya, ini sisa-sisa kerajaan Banten, Sultan. Ini kabarnya dulu dihancurkan oleh Belanda. Kaibon, ya, Kaibuan, berasal dari kata Kaibuan, yaitu tempat tinggal yang diperuntukkan bagi ibunda Sultan. Dalam tradisi diceritakan keraton ini merupakan bekas kediaman Sultan Safiuddin yang memerintah di Kesultanan Banten sekitar tahun 1809 sampai 1815. Saat Sultan wafat, kedudukannya digantikan oleh putranya yang baru berusia 5 bulan. Untuk sementara waktu, pemerintahan dipegang oleh ibunya yakni Ratu Aisyah. Arsitektur Keraton Kaibon memperlihatkan ciri keraton bergaya tradisional, terdiri dari susunan pintu gerbang dan halamannya. Pintu gerbang pertama yang merupakan jalan masuk berbentuk gerbang bentar menunjukkan bahwa halaman tersebut bersifat profan. Pintu gerbang halaman kedua bentuk padu raksa yang bersifat sakral. Jadi ada dua pintu gerbang, yang profan dan yang sakral. Cuma nggak tahu yang mana yang profan, mana yang sakral. Nah, lihat ya, ini cantik betul sebenarnya ya. Tapi ya begitulah, hanya puing-puing. Apakah dulu ini halamannya atau ini memang bangunannya atau bagaimana? Ini lihat teman-teman, hancur semua ya, hancur, hancur. Apakah ini dulu kamar? Di sini para ratunya nginep atau gimana? Ini kok dihancurkan Belanda, pakai apa ngancurinnya ya? Siapa yang tahu? Kalau ada yang tahu, boleh komen. Apa dihancurin pakai itu mesin tuh, mesin kayak gitu ya, kalau kata adik saya itu namanya ibu jari Nabi Adam, karena Nabi Adam Tuhan katanya besar, jadi ibu jarinya besar. Apakah ini yang padu raksa? Allahu Akbar. Tapi ini bagus ya, madu rekso. Tapi Kaibon ini kayaknya masih ada bekas ya. Nanti kita lihat di Surosowan yang merupakan tempat persemayaman raja. Oh, panasnya minta amplop. Kenapa bukan minta ampun? Ya minta amplop aja. Ini bagian belakangnya. Nah, ini juga nggak tahu apa gitu ya pada masanya. Barangkali ini kalau memang Belanda yang menghancurkan, sekira ini pakai meriam. Mungkin meriam yang pakai batu bulat-bulat itu ya. Kalau kita main ke Kota Tua, itu di Museum Keramik, depan Museum Keramik itu ada batu bulat-bulat besar. Kayaknya itu dulu yang di apa dilontarkan dengan meriam. Ini kalau kita lihat nih teman-teman, ini batu besar-besar kayak dinding-dinding besar yang runtuh ya, yang tumbang. Yang kayaknya dibiarkan saja begitu. Bahannya bata, itu bisa tumbang semua. Sakti betul ini Bapak Belanda pada masanya. Ini ada lagi nih, kelihatan nggak ya? Saya itu agak kurang bisa melihat layar handphone saya sendiri karena layar handphone saya itu kemarin dikasih lapisan anti gores yang warnanya gelap. Jadi saya sendiri juga
susah melihatnya. Kalau saya selfie itu susah. Apa ini? Kita nggak tahu juga apa ini. Apa ini? Nah, apa? Ya. Barangkali ini dulu ruangan-ruangan ya, kamar-kamar atau apa gitu ya. Bagian ininya mungkin dulu semacam apa? Court, tempat yang lebih lapang, tempat main gitu, taman, atau bisa jadi courtnya ya, tempat singgah sananya. Sekarang itu bagian depan yang tampaknya lebih ini, bagian depan tampaknya lebih besar dan lebih tinggi. Apakah dahulunya semuanya tinggi, lalu kemudian menjadi rendah? Kalau kita lihat bagian gerbang yang masih ada itu kayak kayak pelengkung-pelengkung di Jogja itu ya, kayak jangan-jangan memang ada kemiripan desain dengan Jogja ya. Kita lihat masuk sini. Ini lutut, ampun lutut. Ini. Jadi kesan kehancuran dan kemegahan itu menyatu ya. Dia hancur tapi megah. Ini kalau kita lihat-lihat modelnya kayak niru, bukan niru ya. Kayak kesannya kayak Persepolis. Kalau teman-teman suka ngikutin para traveler ke Persia, itu suka dilihat kan Persepolis ya, bekas kota tua. Yang kayak ini juga hancur. Hancur tapi sisa-sisa kemegahannya itu masih kelihatan. Ini apa? Nggak tahu. Mungkin juga ruang sholatnya dulu, musolanya atau ruang apanya kita nggak tahu juga ya. Nah itulah masalahnya. Masalah kita hari ini adalah melihat tapi tidak tahu. Apakah ini asli? Mungkin asli ya. Kita nggak tahu pasti berapa umurnya dan berapa lama keraton ini berfungsi. Apa itu berbunyi? Jadi ada kesan Banten ini juga selain ada ini juga ada unsur Jawanya. Tuh ya Allah. Setelah dari Keraton Kaibon, sekarang kita akan menuju ke pusatnya, ke Banten Lama. Di sana ada Masjid Agung dan Keraton Surosoan. Di sanalah pusat kerajaan Banten pada dulunya ya. Kayaknya saya harus ngambil uang dulu. Teman-teman, akhirnya kita sampai. Ini Keraton Surosoan. Ternyata di sini untuk ngambil gambar atau ngambil video di Keraton Surosoan itu harus lapor Burani. Nah, barusan lapor Burani, nggak apa-apa katanya sebagai pengunjung. Sebagai pengunjung sih, nggak mungkin sebagai pengurus kan. Jadi saya statusnya pengunjung bukan pengurus. Jadi harus mendapatkan akses khusus untuk kunci masuk ke Keraton Surosoan. Ini saya dapat. Jadi sekarang saya pemegang kunci Keraton Surosoan. Kalau teman-teman ini, berarti saya sekarang udah jadi pengurus kerajaan. Anda boleh panggil ke bawah dulu Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yudi LP Sultan Ma'ruf.
Baik teman-teman, ini kita lihat dulu apa situs-situs ini. Kembali lagi masalahnya sama, tidak ada penjelasan. Ini ada bangunan, tuh Anda lihat, ada seperti puing-puing, tuh seperti puing-puing dari zaman-zaman dahulu. But what? Gitu. Tadi juga ada di gedung kepurbakalaan, saya cuma tanya kepada petugas yang membawa saya, itu apa Pak? Ya purbakala katanya. Nah, cuman apa purbakalanya? Kita nggak tahu. Barangkali mungkin ini bagian dari keraton ya, apa gitu. Nah, bahannya bata. Dulu saya sempat berdebat tuh dengan ibu saya. Bahannya bata ya, pasti ini baru. Enggak, itu bata zaman dulu. Ya, masih dieskavasi. Masuk, ada papan informasi, aturan-aturan bagi Anda yang boleh masuk. Saya udah boleh masuk ya, sebagai orang yang dipercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kuncinya ada di saya. Bayangkan, saya jadi pemegang kunci keraton. Bismillah, Assalamualaikum. Tuanku, para yang mulia, Sultan-Sultan Banten di masa lalu. Nah, inilah teman-teman, sisa-sisa dari peradaban Kesultanan Banten pada masa lalu. Sama dengan Keraton Kaibon, kondisinya hancur. Hancur sudah, tak ada lagi yang tersisa kecuali hanya pondasi-pondasi saja. Tidak ada lagi bangunan istananya. Bahkan kehancuran Keraton Surosowan ini lebih parah ya daripada kehancuran Keraton Kaibon. Kita lihat ini. Allah, Allah, Allah. Jadi disinilah dulu para raja-raja Banten berkuasa. Ada Raja Banten yang terkenal, yang pertama Maulana Hasanuddin, itu anak dari Sunan Gunung Jati. Kemudian ada pengganti-penggantinya, saya lupa nama-namanya. Sampai kemudian masuk Belanda pada zaman Abdul Mufakir. Nah, coba kita lihat. Ini menarik ya, ini batunya kayaknya. Dan ada tanda lubang di batu itu. Kayaknya itu kayak lubang pintu ya. Ini udah pakai ubin pada masa itu. Cukup ini ya. Ya Allah. Itu apa di situ ya? Mungkin itu pintu juga. Nah, ini dikelilingi oleh benteng. Dinding keraton. Dinding bentengnya luas sekali. Walaupun menurut saya Kaibon juga luas ya. Malah Kaibon menurut saya lebih luas sih. Tapi nggak tahu ya. Bisa jadi ini hanya satu bagian saja. Keraton Surosowan menjadi salah satu bagian saja. Ada bagian-bagian lain yang juga termasuk keraton ya, mungkin di luar-luar itu. Mungkin bangunan tadi yang kita lihat ada human made structure, struktur yang dibangun manusia, boleh jadi itu juga bagian dari keraton pada masa dahulu. Di manakah Sultan bertahta? Mana tahtanya? Mana courtroom-nya? Mana court areanya? Kita nggak tahu. Itu juga kayaknya juga masih proses ekskavasi ya. Itu juga masih banyak tertutupi. Jadi setelah hancur, keraton ini kayaknya ditutupi oleh tanaman-tanaman, ini baru dieskavasi lagi oleh manusia pada zaman sekarang. Nah, ini ada air, bisa jadi ini tempat mandi ya. Jadi barangkali Pak Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan perlu memberikan informasi yang cukup ya di dalam keraton ini, sehingga kita sebagai pengunjung juga tahu itu apa ya. Kenapa ada air di tengah keraton? Apakah ini tempat mandi atau kolam hiasan? Tapi kalau melihat ininya ada tangga, sepertinya bisa turun mandi. Tapi kenapa tangganya kecil, dan kalau ini kolam renang pemandian, apa enggak terlalu kecil berenang di sini? Nah, nggak tahu.
Oke, kita ucapkan Al-Fatihah untuk para sultan-sultan di sini yang pernah bertahta sejak zaman Sunan Gunung Jati hingga yang sekarang. Walaupun yang sekarang statusnya diperdebatkan juga, ada yang mengakui, ada yang tidak. Karena di kita di Indonesia, para raja tidak lagi punya fungsi pemerintahan. Termasuk Raja Jogja. Raja Jogja itu tidak punya fungsi pemerintahan. Orang selalu bilang Sultan Jogja memerintah. Enggak, Sultan Jogja tidak memerintah. Yang memerintah di Jogja itu adalah Pemda Jogja. Nah, di mana gubernurnya adalah Sultan. Jadi Sultan itu berkuasa di Jogja as governor. Sebagai gubernur, bukan sebagai sultan. Gitu. Karenanya dia tunduk kepada undang-undang. Kalau sebagai sultan dia nggak tunduk pada undang-undang, dia tunduk kepada kesultanannya sendiri, kepada aturan paugeran sultannya. Oke, teman-teman, kita udah mengelilingi hampir seluruh bagian. Memang ada bagian yang cuma kita lihat, nggak kita kelilingi ya. Cuman sekira agak mencemaskan juga jika kita kelilingi sebab banyak semak. Semak-semak, saya takutnya ada binatang berbisa di situ. Bisa apa? Ya bisa bisa macam-macam gitu ya. Itu ada pohon beringin. Apakah itu pohon beringin yang dibangun oleh Sultan? Nggak tahu. Ya, beringinkah itu? Nggak tahu juga. Itulah pengetahuan saya tentang pohon-pohon juga terbatas. Oke teman-teman, sekira cukup ya untuk Keraton Sorosoan. Saya akan kembalikan kunci kepada bapaknya. Di pintu keluar keraton Sorosoan. Jadi kayaknya ini muter ya. Ini kayak mirip pintu masuknya di Keraton Surakarta ini. Muter dulu. Jadi kayak lorong gitu. Nah, itu ya. Muter lorongnya. Baru kita masuk. Tapi Surakarta agak lebih lebih besar lorongnya. Sorry, lebih panjang. Oke, kita keluar. Ini Masjid Agung Banten. Jadi kalau ini bagian depan keraton, maka di bagian kiri depan itu ada masjid. Ini mirip Jogja berarti ya. Di Jogja kan masjid itu adanya di bagian kiri depan dari alun-alun utara. Masjid Agung Kauman. Masjid gede apa Masjid Agung? Watu Gilang merupakan batu andesit depan gerbang Taman Susuan, tempat pentahbisan atau penobatan raja-raja. Nah, saya nggak tahu ini posisinya memang di sini atau dipindahkan. Aslinya emang di sini atau dipindahkan, nggak tahu. Ini teman-teman, saya akan masuk ke dalam masjid gede, Masjid Agung Banten. Ini ruangan dalam masjid. Ini kita lihat bagian atasnya masih berarsitektur kayu. Atapnya itu ngikutin, plafonnya ngikutin model atapnya ya. Ini kayu-kayunya. Kemudian yang menarik di sini, nah ini khotibnya itu pas di tengah-tengah, bukan di pinggir. Pas di tengah ya, bukan di pinggir. Terus kemudian jamaah itu ada yang lebih maju dari mimbar. Gitu. Beda ya kalau masjid biasa, mimbarnya itu bersamaan dengan tempat imam. Kalau ini enggak, mimbarnya maju ke depan. Nah, kemudian jamaah ada yang sejajar mimbar, malah ada yang lebih maju dari mimbar. Nah, biasanya kalau masjid-masjid kerajaan itu ada tempat sultannya. Kayak kotak, saya lupa apa istilah ya, namanya ya. Tempat untuk sultannya. Kayak kotak di Jogja, Masjid Agung Jogja, Masjid Gede Jogja itu ada. Di di Ternate juga ada, saya lihat. Di Tidore kayaknya juga ada. Kemudian di Masjid Al-Maimun Kesultanan Delhi juga ada, tapi itu lebih tinggi. Dia pakai tangga naik. Kira-kira gini ya. Ini lampunya saya nggak tahu ini asli atau tidak. Isi dalam masjid kesultanan. Lantainya diubah. Lantainya diubah menjadi lantai berubin, kemudian dikasih atap-atap kayak di Madinah gitu. Nah, ini menaranya.
Jadi kalau ada waktu kita coba ke Menara. Cuman nggak tahu panas apa ya menaranya sekarang, karena lantainya sudah pakai ubin. Nah di sana itu ada makbaroh, kuburan dari sultan-sultan yang pernah memerintah di Banten. Sebelah situ, jadi ada Sultan Hasanuddin. Tapi kemudian kalau Sultan Abdul Mufakir di sebelah sini, beda lagi lokasinya. Tadi mau masuk ke makbaroh tapi nggak jadi, karena ternyata masuk makbaroh itu menyumbang seikhlasnya. Tadi saya lihat li sumbangannya lumayan besar ya, ratusan ribu. Uh, saya nggak bawa uang ratusan ribu, kan saya pakai sepeda, target saya $10 habis dalam perjalanan. Tapi ternyata udah lebih dari $10 karena kemarin ada kerusakan sepeda itu kan yang ganti ban. Jadi saya nggak mungkin masuk ke dalamnya. Ini kira-kira bentuknya ya. Barangkali bisa kita lihat di sebelah ini. Ini adalah makam dari para keluarga Kesultanan Banten. Nah, makam yang nggak boleh saya masuk itu yang di ujung itu, yang di ujung sana, ujung sana. Itu para raja ya. Ini keluarga kerajaan nampaknya. Ya, itu di antara makam ada yang pakai kain putih. Nisannya pakai kain putih. Oke, ini kita akan lihat ini menara. Ini menara Kesultanan, menara Masjid Agung Kesultanan Banten. Seperti ini. Dulu banyak pedagang di sini, jadi tidak indah ketika kita berfoto. Sekarang udah steril. Saya akan coba ke situ, walaupun barangkali panas ya kayaknya. Teman-teman, panas sekali. Okay. Oke teman-teman, sepertinya tidak ada lagi yang yang betul-betul bernilai sejarah yang bisa saya masuki. Tentunya banyak yang bernilai sejarah ya, cuman tidak bisa saya masuki ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat ini landscape potret masjidnya dari depan kayak gini nih ya. Itu masjidnya, ini menaranya. Tuh, menara. Nah pada bagian taman, dulu ini taman aja ya, sekarang diberikan payung-payung seperti di Madinah. Nggak tahu payungnya bisa mengembang atau tidak. Kalau di Madinah kan bisa mengembang. Cuman nggak tahu lah kalau kita orang-orang Melayu ini di daerah tropis, apakah cocok sebenarnya model kayak gini ya. Karena kan panas, hujan, panasnya itu beda kata orang. Kemudian kaki ini rasanya terbakar di atas ubin. Barangkali itu ya. Setelah ini saya akan bersiap untuk kembali ke Depok dan sepertinya malam ini saya harus mencari penginapan kembali karena tidak terkejar oleh waktu. Sekian laporan dari kompleks Kesultanan Banten. Kita akan lanjutkan perjalanan selanjutnya.